Toilet atau tempat buang hajat merupakan salah satu tempat yang dilarang untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung, karena tempat ini merupakan tempat terkumpulnya kotoran dan najis. Termasuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membaca Al-Quran, zikir, dan membaca doa. Tempat seperti inilah salah satu yang disukai jin dan setan. Rasul SAW bersabda, "Sesungguhnya tempat-tempat buang hajat ini dihadiri oleh para setan." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Oleh karena itulah Nabi SAW menganjurkan kita agar berdoa sebelum memasuki toilet, bukan berdoa di dalamnya, agar terhindar dari godaan setan maupun jin, berwujud maupun tidak. Dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, Nabi SAW apabila mau masuk ke toilet, beliau berdoa, "Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penghalang pandangan jin terhadap aurat manusia adalah apabila ia masuk ke kamar kecil, ia mengucapkan Bismillah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Adapun doa tersebut harus diucapkan dengan jelas dan terdengar, karena setan akan lari jika mendengar nama Allah disebutkan. Imam As-San'ani berkata, dari zahir hadis Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW mengeraskan doa masuk ke toilet ini, maka bagusnya membacanya dengan suara keras. Lantas bagaimanakah jika seseorang sebelum masuk toilet lupa membaca doa, lalu ketika beraktivitas di dalam toilet, ia merasa ada yang mengganggunya, akan tetapi untuk membaca doa di dalam toilet dilarang. Lalu apa yang harus dilakukan? Para ulama sepakat bahwa jika seseorang telah berada di toilet, maka ia tidak diperbolehkan untuk berzikir, menyebut nama Allah, membaca Al-Quran, termasuk juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini semua tidak boleh dilafalkan di tempat yang kotor dan najis. Lalu apa yang harus dilakukan bagi orang yang lupa berdoa sebelum masuk toilet, lalu mendapat godaan setan atau jin? Para ulama sepakat hendaknya ia diam dan tetap memohon keselamatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dalam hati, tanpa mengucapkan doa atau membaca ayat Al-Quran apapun dengan lisannya. Hal ini sama dengan jika seseorang berada di toilet, tiba-tiba datang tamu lalu mengucapkan salam, maka ia harus diam dan tidak boleh menjawab salam tersebut. Kasus seperti ini pernah terjadi pada diri Nabi SAW. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, ada seseorang lewat, sementara Rasulullah SAW saat itu sedang buang air kecil, lalu ia mengucapkan salam, maka beliau tidak menjawab salamnya. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana jika ia sudah memohon pertolongan Allah dari dalam hatinya, tetapi masih ketakutan? Dalam kondisi demikian, hendaknya menguatkan dirinya tetap tegar, berusaha untuk tidak takut dan yakin bahwa setan dan jin itu tidak akan menjelakai dirinya. Sebab doa sejatinya disertai ikhtiar. Selain itu, rasa takut hanya akan membuat setan dan jin menjadi sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Mereka menjadikan jin bertambah sombong. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 6. Imam Al-Qurtubi berkata, apabila manusia menunjukkan sikap takut kepada setan atau jin, apalagi memuja-mujanya, maka ia akan menjadi lebih sombong. Imam Mujahid dalam riwayat Ibnu Abi Dunya menegaskan, setan itu sebenarnya sangat takut terhadap kalian manusia, melebihi ketakutan kalian kepadanya. Oleh karena itu, jika setan menampakkan diri kepada kalian, janganlah kalian lari ketakutan. Karena jika kalian takut, ia akan mengganggu kalian. Akan tetapi bersikaplah keras kepadanya, pasti ia akan pergi. Selain anjuran berdoa sebelum masuk toilet, Nabi SAW juga menganjurkan kita agar berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah keluar dari toilet. Nabi SAW biasa setelah beliau keluar kamar mandi, beliau ucapkan Ghufranaka, ya Allah, aku memohon ampun padamu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 30, At-Tirmizi nomor 7, Ibnu Majah nomor 300, Ad-Darimi. Lantas mengapa Rasulullah berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah keluar dari toilet?
Menurut Syekh Abu At-Thayyib, penulis kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud, setidaknya ada 2 alasan mengapa beliau berdoa memohon ampunan kepada Allah begitu keluar dari toilet. Pertama, karena beliau tidak berzikir kepada Allah sewaktu buang air. Padahal beliau senantiasa berzikir kepada Allah setiap saatnya. Beliau menganggap bahwa meninggalkan zikir pada waktu itu adalah kesalahan dan merasa berdosa. Karenanya beliau berdoa, Ghufranaka, yang artinya, aku memohon ampunanmu. Kedua, maknanya adalah beliau bertaubat dari kelemahannya dalam mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada beliau. Allah telah memberinya makan, lalu memudahkan beliau mencernanya, lalu memudahkan kotorannya keluar. Maka dari itu, beliau perlu bersyukur, dan karena beliau merasa masih sangat sedikit bersyukurnya dibandingkan nikmat ini, maka beliau beristighfar. Imam As-San'ani rahimahullah dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram menyimpulkan bahwa boleh jadi istighfarnya Nabi SAW karena kedua-duanya, dan boleh jadi juga karena sebab yang lain. Wallahu a'lam bishawab.